Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudariku sekalian, salam jumpa untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Sebagai insan beriman, mari kita mensyukuri segala berkat dan anugerah Tuhan yang tercurah bagi kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk rahmat anugerah istirahat semalam dan untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan anugerah kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, terangilah hati dan budi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang menuntun kami di setiap tapak persiaran hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 28. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk berani mencintai orang yang menyakiti hati kita. Tuhan mengajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman cinta manusiawi yang cenderung untuk mengasihi secara biasa. Cinta biasa yang sering kita hayati adalah mencintai orang yang mencintai kita. Sedangkan Tuhan mengajak kita untuk mencintai secara luar biasa, yakni mencintai orang yang memusuhi atau menyakiti hati kita. Cinta yang luar biasa adalah cinta Tuhan sendiri. Sebagai pengikut Kristus, setiap orang dituntut untuk menjadi saksi cinta kasih di dalam hidupnya. Umat beriman, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan mengajak kita untuk berani mengorbankan ego kita untuk mendapatkan rahmat Tuhan yang lebih besar di dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus telah mengorbankan nyawanya di kayu salib demi cintanya kepada manusia, kita pun diajak untuk berani mencintai secara tulus, termasuk mencintai mereka yang melukai hati kita. Dengan demikian, kita sudah berani untuk memikul salib kehidupan kita bersama Yesus Sang Raja Cinta. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita berusaha untuk mengasihi orang-orang yang sering melukai hati kita. Mari kita persembahkan mereka semua kepada Yesus, agar relasi yang sudah rusak dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian, kita sedang mengambil bagian dalam kasih Kristus yang mencintai umatnya tanpa batas. Kita pun menciptakan kerajaan Allah di dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk mengasihi mereka yang membenci kami. Curahkanlah rahmat, kasih, dan kerahiman-Mu bagi semua umat beriman yang akan meninggal pada hari ini. Berkatilah semua orang yang sedang menderita sakit. Berkatilah semua orang yang terlibat dalam membantu mereka yang sedang sakit. Berkatilah seluruh usaha dan perjuangan hidup kami sepanjang hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyatukan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, semua mereka yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.